Oke, perkenalkan nama saya Abdul Fitino Kasim dengan NIM 67 2024 008. Di sini saya akan membuat video video penjelasan tugas rancang dasar pemrograman jaringan yang diberikan oleh asisten dosen, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana pembagian pengerjaan dalam kelompok saya. Nah, di sini saya mendapatkan bagian fitur tambahan. Jadi di fitur tambahan ini saya membuat dua fitur, yaitu short villain sama statistic villain. Dan fitur CRUD-nya itu dibuat oleh kedua teman saya. Baik, pertama saya akan menjelaskan bagian code-nya dan selanjutnya saya akan menjalankan code-nya. Di sini pertama terdapat fungsi short villain. Nah, di short villain ini pertama kita mendefinisikan fungsi bernama short villain untuk melakukan short villain tersebut. Kemudian ada data sama dengan read villain. Ini kita memanggil fungsi read villain ini untuk memanggil data villain dari perangkat Kisco NX API. Kemudian terdapat try dengan except. Nah, try ini kita mengambil data list villain dari struktur JSON, dan exceptnya ini jika terjadi error pada tabel villain table tersebut, dia akan villain tersebut itu akan di list kosongkan. Kemudian terdapat dua pilihan nanti. Di sini ada pilihan short villain berdasarkan ID dan short villain berdasarkan villain name. Nah, di sini saya akan jelaskan short villain berdasarkan villain ID. Nah, sorting villain ID itu dia akan mengurutkan ID-nya mulai dari angka terkecil. Jadi semisal ada dua villain, villain yang satu ID-nya 100, villain yang 2 ID-nya 110. Nah, jadi otomatis dia akan mensorting dari yang 100. Dia akan mengurutkan pertama, memunculkan dari yang ID-nya 100 sampai lalu 110 gitu. Begitupun juga sorting berdasarkan villain name. Dia akan mengurutkan nama yang huruf depannya itu mulai dari A sampai Z gitu. Selanjutnya ini seperti yang tadi, jika kita memilih satu, dia akan sorting berdasarkan villain ID-nya, diubah ke integer agar urutannya benar. Lalu jika kita memilih dua atau else, sorting dia akan mensorting berdasarkan nama villain, jadi huruf kecil agar konsisten gitu. Selanjutnya di sini kita menampilkan hasil sorting ke layar. Kita masuk ke dalam villain statistik. Nah, seperti yang tadi kita mendefinisikan fungsi baru untuk menampilkan statistik villain. Selanjutnya kita memanggil fungsi read villain untuk membaca data villain tersebut. Nah, di sini juga seperti yang tadi ada try sama except, karena kita dua fitur ini sama-sama mengambil villain dari NX API, jadi kita masih memakai try sama except. Nah, try ini untuk mengambil tabel villain dari JSON, dan except tadi jika gagal dia akan buat list kosong. Dan yang selanjutnya ini kita menghitung. Nah, setelah dia mengambil, dia menghitung jumlah total villain dan jumlah villain yang satunya yang statusnya aktif. Dan selanjutnya dia akan menampilkan hasil perhitungannya ke terminal. Nah, sini saya akan sekalian juga menjelaskan bagian interface menunya. Nah, kita seperti yang tadi juga kita mendefinisikan menu untuk melihat daftar villain berjalan terus dalam looping sampai user keluar, karena kita di sini memakai while true. Dan di sini terdapat beberapa menu yang kita buat. Nah, ini untuk menerima inputan dari user, dan ini kita membaca data villain lagi. Nah, ini seperti yang tadi kita mengambil tabel villain berdasarkan JSON, dan jika kosong dia akan membuat list kosong.
satu dia akan menampilkan semua VLAN lengkap dengan ID dan nama. Kalau 2 ini dia akan menampilkan hanya namanya saja, dan ini kalau 3 dia akan menampilkan hanya ID VLAN-nya, dan ini yang keempat dia akan menghitung jumlah VLAN-nya, dan yang kelima ini dia akan keluar dari menu, dan yang keempat ini inputan salah kalau ada inputan tidak valid, tidak sesuai. Dan kita masuk ke dalam fungsi main menunya. Di sini terdapat beberapa menu untuk menampilkan operasi CRUD yang dengan menu tambahannya sorting VLAN sama VLAN statistik. Pertama di sini kita mengambil inputan pilihan dari user sampai 1 sampai 7, dan ini terdapat menu operasinya. Void 1 itu membuka menu interface VLAN. Terus yang kedua itu membuat VLAN baru. Yang kedua itu create, jadi kita membuat VLAN baru. Yang ketiga itu update nama berdasarkan ID. Ini update sama create ini kayak hampir sama, tidak ada bedanya. Ini hapus VLAN. Yang keempat ini hapus VLAN. Yang kelima ini memanggil fungsi sorting. Yang kelima ini kita mau menampilkan statistik VLAN-nya. Yang keenam, yang ketujuh ini kita keluar dari program. Dan yang selanjutnya ini merupakan inputan yang tidak valid. Nah, ini bagian eksekusi utama. Jadi program akan menjalankan main menu ketika file ini dijalankan langsung. Jadi itu saja penjelasan code dari saya. Selanjutnya saya akan membuatkan video penjelasan dari jalannya program tersebut. Oke, baik, di sini kita akan mencoba menjalankan sebuah program saya. Jadi di sini codingannya sudah siap, dan di sini keys codec-nya juga sudah saya siapkan. Di sini juga sudah siapkan, dan postman-nya juga sudah siap. Di sini tinggal kita coba melihat data show VLAN-nya. Di sini karena read VLAN-nya kita harus menggunakan show VLAN break. Kita coba show send. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba membuat sebuah data VLAN. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di postman. Bagaimana caranya? Itu kita tinggal salin aja JSON-nya ini, terus kita enter di sini. Ini kita masukkan, jangan lupa masukkan sebuah alamat IP-nya sama INS. Kita send. Nah, langsung tertampilkan beberapa data VLAN. Ini yang saya buat, dan ini merupakan sebuah data VLAN yang dibuat orang lain karena kita memiliki alamat IP yang sama atau server yang sama. Jadi selanjutnya kita dari sini selanjutnya kita akan membuat sebuah data VLAN baru, ya. Coba kita buat lewat NS API-nya. Pertama kita ketik VLAN berapa, kita coba di 123, ID VLAN-nya 123, terus name-nya DPJ underscore i. Terus jangan lupa kita ubah JSON-nya ini basic formatnya ini jadi JSON, sama comment tab-nya itu jadi CLI config. Nah, di sini sudah, kita tinggal send aja. Nah, harusnya kalau dari NX API-nya itu sudah berhasil karena di sini sudah code-nya itu 200 sukses. Jadi kita tes aja langsung di postman-nya, kita salin JSON-nya, terus kita tempel di postman.
kita send. Nah, sukses. Coba kita cek apakah datanya sudah masuk atau tidak. Kita show VLAN brief, kita ubah jadi Jelly Show, kita send. Nah, harusnya kalau dari NXO API nya ini sudah masuk. Kita coba lihat lagi di tes di Postman. Nah, di sini sudah masuk. Nah, ini yang kita tambahkan barusan. Oke, selanjutnya kita akan create VLAN, update VLAN kayaknya tidak usah karena tidak ada bedanya dengan create VLAN. Kita mencoba delete VLAN. Delete VLAN itu inputnya no VLAN, terus dituliskan VLAN ID-nya tuh. No VLAN. Nah, yang kita hapus itu coba yang kita lihat dulu di sini yang 400 nih. 400 kita mau hapus. 400. Kita langsung save. Kita pakai config, ini harusnya config. Ini sukses. Ini udah bisa nih. Coba kita lihat sukses. Oke, terus kita ulang lihat lagi show ulang beri. Lihat apakah sudah hapus. Nah, ini sudah kehapus, yang ID-nya tadi 400 sudah kehapus. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba fitur sort VLAN. Nah, kita lihat datanya dulu. Di sini ada beberapa data, ada yang ID-nya 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tapi seharusnya kalau dari sorting ID-nya ini sudah, memang dari NXAPI API-nya ini sudah mensorting terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa. Kita coba saja dulu. Coba di sini. Kita akan mencoba sort VLAN. Scan ID-nya kayaknya tetap aja begini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kita akan mencoba sorting berdasarkan namanya. Dia akan teratur kalau nama, dia akan sesuaikan dengan huruf variabel. Dan kita coba menggunakan VLAN statistik. Jadi di sini dia akan menghitung VLAN yang berapa, total VLAN-nya ada 6, terus yang aktif ada 6. Baik, itu saja
video dari saya. Terima kasih. Oke, di sini karena tadi saya hanya menjalankan program di NXOX sama di Postman, ini saya akan menampilkan juga program atau menjalankan program di terminal Flashcore. Nah, di sini sudah ada menunya, ada menu read, create, update, delete, short VLAN, statistik. Nah, di sini kita akan lihat pertama satu read VLAN. Nah, di sini kalau kita pilih read VLAN, dia akan mengeluarkan lagi sebuah interface brief menu. Jadi dia akan mengeluarkan show all atau menampilkan semua, menampilkan berdasarkan namanya, menampilkan ID-nya saja atau menghitung jumlah VLAN. Kita coba nomor 1 show all. Nah, di sini sudah terdapat beberapa nama VLAN sama ID-nya. Jadi kita 2 show VLAN name. Nah, dia akan menampilkan nama pada VLAN. Yang ketiga berdasarkan ID. Nah, ini dia hanya tampilkan ID-nya saja. Sama yang keempat hitung jumlah total VLAN. Namanya itu ada 10. Oke, kita keluar dan lanjut ke menu selanjutnya. Kita hapus dulu, kita ulang dari awal. Oke, misalnya kita mau buat VLAN baru. Di sini kita memasukkan ID VLAN-nya, misalnya 160. Nama VLAN-nya itu Oke. Nah, ini artinya sudah sukses. Code-nya sukses ya. Oke. Kita coba melihatnya apakah masuk. Oke, kita buat ini. Dia sudah masuk 160. Terus kita masuk ke di update sama create, kita masuk ke delete. Misalnya 4, kita mau hapus ini 123 yang ID 123. Kita enter 5 4 123. Oke, ini 123. Ini artinya sukses. Jadi kita lihat lagi ulang. 123 sudah hilang. Kita masuk ke VLAN statistik sama soft VLAN. Kita masuk dalam soft VLAN. Dia urutkan berdasarkan ID. Di sini dia urutkan berdasarkan ID-nya. Tapi seharusnya kalau dari NXOX-nya itu dia pasti mengurutkan juga dari yang terkecil ke terbesar. Coba kita mengurutkan berdasarkan nama. Nah, dia akan mengurutkan berdasarkan namanya. A, B, oh ini berarti dia menduluankan angka daripada huruf. Lalu kita tes yang 6. Nah, ini hanya fitur tambahan, jadi dia akan menghitung total VLAN-nya sama yang aktif. Jadi kita mengikuti sih. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thank you. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Farhan Septian, NIM 672024-195. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya yang di update dan delete. Oke, codingan di sini saya akan menjelaskan dulu dev update VLAN, ada ID VLAN dan name VLAN. Ini terus ini
URL. Ini URL untuk Postman yang bagian sini. Terus kita lanjut ke ini CMD. CMD itu syarat ganti namanya, yaitu lewat Flan ID. Terus ini pilotnya untuk isi yang ada di Postman-nya. Nah, kita langsung aja ke DevNet. Oke, kita langsung saja ke yang namanya update. Kita masukkan flan 100, yaitu flan yang 100. Kita ganti namanya jadi sapi. Oke, yang di sini ganti JSON dan di sini diganti config. Kita send. Oke, sukses. Kita copy yang bagian sini, kita masukkan ke Postman. Oke. Nah, ini sukses ya. Oke, kita langsung cek saja di sini lagi. Kita cek dengan menggunakan show flan brief. Show flan brief. Nice. Kebanyakan. Kita ganti ini ke show lagi. Send. Kita tadi yang 100 ya. 100 flan 100 nya ya, ini kegantian namanya flan 100. Oke, kita copy, kita cari aja di Postman lah. Jreng. Oke. Nah, ini sudah terganti. Oke, kita lanjut lagi ke bagian delete. Mana tadi? Oke, jika delete kita tinggal tulis no flan 100. Kita masukin ke config lagi, langsung kita send. Oke, sukses. Kita copy, kita kasih ke Postman lagi, kita send dan berhasil. Oke, teman-teman, cek lagi. Tadi yang namanya 100, di sini sudah nggak ada flan 100 karena kita sudah hapus tadi. Oke, ini bagian delete-nya. Ini juga sama seperti tadi, dan yang sama, terus fungsinya sama. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih telah menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcel Fabrian Kawasa, biasa dipanggil Marcel. Nah, di sini dengan NIM 67024-153. Di sini saya akan menjelaskan, pertama bagian saya itu ada read dan read. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua bagian codingan dulu. Nah, untuk implementasi si NXOS-nya nanti teman saya yang akan menjalankan. Pertama kita masuk di bagian codingan kita dulu. Nah, bagian codingan kita di sini tuh ada 4. Pertama create, read, update, dan delete. Tapi kita juga menambahkan ada 2 tambahan, yaitu sorting filan dan filan static. Nah, yang pertama ada di bagian read. Nah, di bagian read ini. Nah, yang pertama untuk read itu sendiri kita bisa baca beberapa filan yang sudah kita masukkan.
yang dikembalikan dalam format JSON sendiri, kita akan mengirim perintah. Jadi di NXJS-nya itu melalui API kita kirim perintah show VLAN brief yang akan menampilkan VLAN-VLAN yang sudah ditambahkan. Nah, setelah itu, setelah kita menambahkan show VLAN brief itu, nanti dia mengembalikan. Terus kita lihat akan akan beberapa banyak VLAN yang ada di dalam. Tapi jika belum ada, pasti dia akan tetap kosong saja. Nah, karena kosong saja, kita langkah di create VLAN. Nah, untuk create itu kita mengirim perintah konfigurasi di CNF ininya. Terus kita eh, panggil pakai CLI conf yang artinya itu perintah konfigurasi. Yang artinya perintah konfigurasi dan pasti kita akan disuruh mengisi berapa VLAN ID-nya dan nama VLAN-nya. Bagian VLAN ID dan VLAN ini. Nah, setelah itu kita melangkah di update. Nah, untuk update sendiri kita bisa mengirim perintah konfigurasi VLAN ID terus nah VLAN ID dan nah, untuk update. Nah, untuk update itu sama sendiri seperti create, namun VLAN update ini tuh untuk mengganti, misalnya kan tadi kita sudah tambahkan nama dan ID. Nah, bisa kita mengubah ID jika kita mengubah ID atau enggak nama ID itu. Nanti kalau ID-nya sudah ada, pasti juga mengikut namanya juga berubah. Jika belum ada VLAN-nya baru dibuat, perilakunya dia itu akan tidak terbaca. Terus pokoknya untuk mengubah salah satu, misalnya nama atau ID doang. Bisa di bagian update itu update itu tadi. Terus update terus delete. Nah, untuk di bagian delete sendiri teman-teman. Nah, ini tuh kayak kita eh, mengirim perintah konfigurasi di NXJS no VLAN terus masukkan ID berapa yang ingin dihapus. Misalnya ada 3 ID, 1, 2, dan 3. Nah, misalnya kita menghapus 2. Nah, setelah kita menghapus, kita bisa cek melalui read VLAN. Kita bisa cek melalui read VLAN ini. Nah, kita bisa cek melalui read VLAN ini. Pasti misalnya kita ada 3 data kedua yang dihapus pasti, terus kita menampilkan lagi, pasti data keduanya akan dihapus. Untuk short VLAN ini, nah untuk short VLAN sendiri kan ini tambahan kita, 2 tambahan kita. Nah, yang pertama itu ada ini short VLAN berdasarkan ID, terus short VLAN berdasarkan nama. Misalnya ID-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau enggak 5, 6, 9, 10. 5, 6, 9, 10. Nanti misalnya kita sorting berdasarkan VLAN ID kan, yang tadinya 6, 8, 9, 10 dari 6, 6, 7, 5, 6, 9, 10. Jadi dia akan mengurutkan dari misalnya yang terkecil dulu, dari yang tadinya terhambur atau enggak beraturan. Yang tadinya ada ID-nya enggak beraturan itu akan tersusun tapi mengikuti pilihan terkecil atau enggak terbesar. Nah, misalnya 1, 2, 1, 3, 2. Nanti dia akan memperbaiki ID-nya sendiri menjadi 1, 2, dan 3. Misalnya ada 3 ID kan. Misalnya ya 3 ID, 3 siren dengan ID yang berbeda-beda. Nah, terus ada berdasarkan nama, misalnya Andi, Ferry, dan Andi, Ferry, Budi. Yang tadinya
harusnya kan kalau menurut alfabet kan ABC. Nah, itu nggak beraturan karena Andi, Ferry, dan Budi. Nanti akan disusun menjadi Andi, Budi, dan Ferry. Gitu. Untuk VLAN itu untuk mengatur nama atau ID. Masuk ke VLAN statis. Nah, untuk VLAN statis, nah kan tadi kita udah jelasin ada dua fitur tambahan. Ada dua fitur tambahan itu ada VLAN statis dan si shortnya tadi, short VLAN. Nah, untuk VLAN statis sendiri itu simpel aja teman-teman. Kita menambahkan total VLAN dan VLAN yang aktif. Nah, terus kayak misalnya kita ada buat VLAN itu 50. Nah, dari kita buat 50. Nah, total VLAN itu akan muncul 50. Nah, dari 50 ini beberapa sih yang aktif. Nah, nanti itu dijelaskan sini. Misalnya yang aktif dari 50 itu ada 25 muncul. Terus kita juga ada di pilihan interface menu ini kita menambahkan ini pilihan menu di mana ada read, ada script-nya, ada update-nya, ada delete, dan pilihannya tadi mengatur ya. Terus ada pilihan statusnya juga untuk melihat total semua. Nah, terus ada exit. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya ini teman-teman kita akan lihat bagaimana teman-teman saya mengimplementasikannya di NX UX tadi. Terima kasih, sekian dari saya.